diceritakan di Kahyangan Kaendran. Pada saat itu, terlihat adanya cahaya terang menyilaukan. Cahaya itu kemudian dimanterai oleh para Jawoto, dan akhirnya terlihat bahwa cahaya itu lama-kelamaan berubah, dan terlihat menjadi wujud 7 bidadari. Mereka masing-masing mengaku bernama Dewi Suprobo, Dewi Wilutomo, Dewi Warsiki, Dewi Surendro, kemudian Dewi Tunjung Biru. Juga mereka ada yang bernama Dewi Gagar Mayang dan Dewi Irim-Irim. Maka, dimintanya oleh para dewa mereka untuk menari berkalangan. Di bangsal Kaendran itulah, mereka diminta memamerkan kemampuan dalam olah tari, dan mengidungkan nyanyian, dengan ditonton oleh segenap para dewa. Banyak dari para dewa mendadak menjadi kasmaran oleh keindahan di depan matanya. Bahkan, saking kepincutnya, serta ingin melihat dengan jelas, Batoro Brahmo, matanya bertambah menjadi 100. Banyak pula dari mereka, matanya ada yang menjadi 3, 4, dan lebih lagi. Mata mereka, ada yang tumbuh di belakang kepala, ada juga yang bertambah di atas kepalanya. Para bidadari itu kemudian melakukan pangur gigi dan memulas bibirnya dengan menggunakan joho dan tunjung. Lalu mereka makan sirih sebagai obat pengurang ngilu gigi, dengan disertai memamah jambe, dan diakhiri dengan menyanggul rambutnya dengan aneka bentuk gelungan. Demikianlah, maka setelah itu, para bidadari lalu diutus untuk turun ke tanah Jawa, guna mengajarkan ilmu olah tari bedoyo, ilmu olah sariro, serta ilmu ngadi busono. Beralih kembali ke negara Purwocarito. Di sana, ada pepatah mengatakan, ketiban oyo. Artinya, di negara Purwocarito itu, terjadi jatuhnya besi aji dari angkasa. Oleh Sang Budokresno, besi aji itu disebut besi teratai, dengan warna elok. Memang demikian, sebab besi aji itu, berbentuk layaknya kembang teratai. Dipanggilnya Batoro Sukadi, untuk dibuatkan senjata perang, dengan meniru bentuk pusaka yang sudah ada, dan dicampurkan bentuknya, dengan tambahan ukiran kembang teratai. Selain itu, besi langit itu, dibuat juga menjadi 4 bilah keris, dengan dapur buntolo, dapur sepang, dapur sepaner, dan juga dapur urap-urapan. Pusaka yang dibuat dari besi langit itu, sudah selesai dibuat. Prabu Budokresno sangat puas dengan hasil kerja Batoro Sukadi. Sebagai tanda terima kasih, Prabu Budokresno menganugerahkan Batoro Sukadi pangkat, dengan nama Raja Siptopati, yang dikuasakan memimpin semua golongan para empu. Bahkan, tidak lama kemudian, Batoro Sukadi diberi pangkat patih, yang berwenang menjalankan arah negeri. Tidak beberapa lama, datanglah Patih Suwendo, menghadap Prabu Budokresno. Ia adalah utusan Raja Brahmono Kodali, di Gilingwesi. Sayangnya, sesampai di hadapan Prabu Budokresno, terjadi salah pengertian. Patih Suwendo mengatakan, "Duh pukulun Sang Prabu, hamba diutus oleh Raja hamba, Prabu Brahmono Kodali, untuk meminta kesejatian Sang Sri." Kalimat itu diartikan, bahwa Patih Suwendo, meminta istri Prabu Budokresno. Tetapi, maksud dari Patih Suwendo sebenarnya adalah, bahwa ia diminta, untuk meminta pengetahuan tentang ketatanegaraan. Kesalahan arti itu, membuat Prabu Budokresno marah besar. Tanpa banyak kata, Patih Suwendo diusir dari hadapan Sang Prabu.
tidak hanya mengusir Patih Suwendo. Ternyata, Prabu Budokresno mengutus punggawa besar, Batoro Suseno, dan Batoro Sukrono, untuk menyiapkan serangan ke negara Gilingwesi. Kedua dewa tadi, adalah putra Sang Hyang Niyoyo, sedangkan Hyang Niyoyo sendiri, adalah putra dari Sang Hyang Ening. Mereka berdua, kemudian berangkat maju ke medan perang. Diceritakan, keduanya telah sampai di Gilingwesi, hendak menyerang dalam kota. Tetapi, mereka telah dihadang oleh musuh, dan peperangan pun pecah, dengan memakan banyak korban. Terlihat, bahwa tentara Gilingwesi bertempur dengan gagahnya, dalam membela keutuhan negaranya. Tidak satu pun dari para prajurit Gilingwesi, yang bersifat pengecut, membuat musuh mundur kembali ke Purwocarito. Sri Budokresno sangat murka, melihat para prajuritnya, kembali dengan kekalahan. Jadilah, Prabu Budokresno turun sendiri, memimpin pasukannya. Turunnya langsung kedua raja dari kedua belah pihak, membuat perang itu semakin berkobar membesar. Kedua pihak saling serang, dan mundur kembali ke negaranya bila terdesak, dan maju lagi ketika lawan lengah. Tetapi, terlihat setelah beberapa hari perang berlangsung, ternyata, tentara Gilingwesi bisa dipukul mundur. Bahkan, Patih Suwendo, dan Prabu Brahmono Kodali, juga tewas dalam peperangan. Prajurit yang tersisa tidak ada pilihan lain, selain menyerahkan diri, di bawah taklukan Sang Prabu Budokresno. Sementara itu, Brahmono Dewo Eso menemui Prabu Budokresno. Ia sangat menyesal, bahwa kesalahpahaman telah terjadi terhadap Prabu Budokresno. Ia mengatakan, bahwa Prabu Brahmono Kodali meminta keterangan tentang kesejatian Sri, yang dimaksudkan adalah, petunjuk tentang kesejatian ilmu tata negara di Purwocarito. Namun, kemudian disangka, bahwa yang diminta adalah istri dari Prabu Budokresno. Prabu Budokresno mendengar keterangan itu, menyesal sangat dalam. Diputuskan kemudian, Sang Prabu untuk lengser dari Keprabon, dan kembali ke sejatinya, yaitu Sang Hyang Wisnu. Negara Purwocarito belum ada lagi yang bisa memegang kendali negara, setelah ditinggalkan Batoro Wisnu, kembali ke Kahyangan. Pada tahun 272 Saka, yang disengkolo sebagai kalimat, Sukuning Gunung Sinembah, Brahmono Dewo Eso naik tahta di negara Gilingoyo. Sedangkan Gilingoyo sendiri adalah, dahulunya bernama Gilingwesi, yang dikendalikan oleh Sang Prabu Brahmono Kodali. Tidak berapa lama kemudian, Sri Dewo Eso ingin membagi kerajaannya, kepada para putra-putranya. Sang Prabu Dewo Eso membagi negaranya, dengan 6 bagian. 1 bagian dijatahkan untuk dirinya sendiri, dan 5 bagian dibagikan kepada anak-anaknya, yang merujuk kepada 6 ajaran Panembah, yang ada di Gilingoyo. Prabu Dewo Eso merajai para kaula yang beragama Brahmo. Kemudian, masing-masing putranya adalah, Prabu Irombo, merajai kaula yang beragama Bayu. Agama Wisnu dikuasai oleh, Prabu Harnindo. Kemudian, Prabu Agino, menguasai kaula yang beragama Endro. Sedangkan, yang beragama Sambu dikuasai oleh, Prabu Rukisto. Diceritakan, Batoro Niyoyo datang ke Gilingoyo dengan nama, Resi Wiledo. Ia kemudian diangkat menjadi patih.
Kocap Kacarito. Brahmono Radi, yang datang ke Pulau Jawa bersama Bathara Niyoyo, memilih melanglang gunung dan hutan, dan akhirnya, membuat padepokan di lereng gunung, yang menghadap pantai. Disitulah, ia membuat aturan pembagian hari menjadi 5 nama: Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nama hari itu merangkapi 5 hari ciptaan Sang Aji Soko waktu dahulu. Ia juga melengkapi dengan Pranoto Mongso, 12 masa, Kaso, Karo, Katri, Kapat, dan seterusnya, hingga sampai Mongso, Desto, dan Sodo. Nama hari itu merangkapi Mongso Pali, yang dipakai di tanah Hindi, yang juga merupakan karya Sang Aji Soko. Yang menyebut Mongso Pali, yaitu Mongso Kartiko, juga Mongso Puso, yang sama dengan Mongso Karo, Katelu, atau disebut dahulu dengan Mongso Monggosri, Mongso Cipro, sama dengan Mongso Kapat, dan seterusnya, hingga Mongso Monggokolo, dengan Mongso Palguno. Wisoko Jito, adalah yang disebut sebagai Srawono Podrowono, dan Mongso ke-12, adalah dahulunya bernama Mongso Asuji. Bathara Penyarikan, tidak ketinggalan datang menuju tanah Jawa. Ia datang dengan nama Brahmono Srito. Ia tidak datang sendirian, karena ia diiringi dengan 8 dewa lainnya. Diceritakan, di negara Gilingoyo, ada lagi putra Sang Prabu Dewa Eso, yaitu Raden Pakukuhan. Ia meninggalkan negara, karena diusir ayahnya. Ia tidak sendiri, karena adiknya tidak mau ketinggalan. Adiknya, yaitu Raden Joko Puring, ikut pergi bersama kakaknya. Raden Pakukuhan diusir oleh ayahnya, dengan alasan hendak menggeser kedudukan ayahnya. Hal ini diendus oleh Sang Prabu, sebab ia banyak mendengar, bahwa rakyatnya yang mengharapkan Raden Pakukuhan, segera menggantikan tampuk kekuasaan ayahnya. Kepergian kedua satria Gilingoyo, tidak tentu arah. Hanya langkah kaki, yang menjadi patokan tujuannya. Mereka terlunta-lunta, melintas hutan dan gunung-gunung, bahkan tempat-tempat yang berbahaya dan angker. Keduanya pada akhirnya, kemudian sampai di Tasik Aldoko, tempat Sang Resi Radi, yang sedang menjalankan laku sucinya. Keduanya berkenan di hati Resi Radi, dan mereka diajari dengan ilmu keperwiraan, dan joyo kawijayan. Dengan cepat, Raden Pakukuhan menyerap ilmu itu, dan lama-kelamaan, ia berniat untuk membuat kerajaan di sekitar tempat Resi Radi. Hutan belukar dibabatnya, dan sejak itulah, Raden Pakukuhan menjadi raja, dan kerajaan tersebut dinamakan, Negara Tasikmadu. Sebagai prameswari, Prabu Pakukuhan memperistri Dewi Manis, yang tidak lain adalah putri dari Resi Radi. Pesta dilakukan dengan besar-besaran, yang ditandai dengan acara, Rojowado. Namun, tidak lama ia bertahta di Tasikmadu, Prabu Pakukuhan mengalihkan pemerintahannya ke negara Purwocarito, yang dahulu merupakan kerajaan dari Prabu Birowo, dan kemudian diteruskan kekuasaannya oleh Prabu Budokresno. Disitulah, ia mengalih namanya menjadi Prabu Sri Mohopunggung. Sedangkan adiknya, Raden Joko Puring, diangkat sebagai Mantri Waseso. Demikian juga saudara-saudara dari istrinya, banyak yang dianugerahi pangkat, sebagai punggawa kerajaan. Prabu Sri Mohopunggung juga menambah istri, dengan menyunting putri dari Bathara Dendo, yang bernama Dewi Wakmi. Dan tidak lama kemudian, ia mendapatkan istri baru bernama, Dyah Darmastiti, yang merupakan putri dari Hyang Wurahaspati.
Brahmono Srito, yang diceritakan di muka dengan pendampingnya yang jumlahnya 8 Brahmana, diterima di Purwocarito. Mereka juga diangkat sebagai punggawa kerajaan. Sementara itu di negara Gilingoyo, Prabu Dewo Eso sudah menerima laporan telik sandi, bahwa di Purwocarito, sudah ada lagi raja baru yang memerintah. Namun, tidak diberitakan, bahwa Raja Sri Mohopunggung adalah anaknya, Raden Pakukuhan, yang menjadi raja di sana. Menyerang negara Purwocarito, adalah pikiran yang ada dalam benak Sang Dewo Eso. Ia memanggil Manggolo perangnya, dan berangkatlah mereka. Akhirnya, serangan pertama ke Purwocarito dibenturkan. Dalam perang itu, 2 andalan Prabu Dewo Eso tewas. Ia adalah Prabu Isnu, dan Prabu Arkondo, yang merupakan kakak dari Prabu Sri Mohopunggung. Malam telah datang, dan perang berhenti berkecamuk. Dalam keletihan dan keheningan, Prabu Agino dan Prabu Rugisto memutuskan untuk menyerah. Di malam sepi itu, Prabu Agino dan Prabu Rugisto menerima Sasmito, bahwa musuhnya tidak lain adalah adiknya sendiri, yang dahulu diusir ayahnya. Pasrah jiwa dan raga, malam itu ia datang ke Purwocarito, dan menyerahkan dirinya. Keesokan harinya, terjadi kekisruhan di pihak Gilingoyo, karena Prabu Agino dan Prabu Rugisto telah menyeberang. Tidak ada pikiran lain pada para prajurit Gilingoyo, selain lari mundur, kembali ke negaranya. Tentu saja, ini tidak menyenangkan hati Prabu Rojo Dewo Eso. Di tangannya, ia telah mengambil alih tongkat komando, dan memberangkatkan kembali pasukannya, menyerang Purwocarito. Pertempuran kembali pecah, dengan dentangan senjata serta keberanian tinggi, mendesak tentara Purwocarito. Di seberang, lawan dengan kekuatan yang lebih besar mendatangi Purwocarito. Tahulah Prabu Sri Mohopunggung, bahwa yang datang adalah ayahnya. Didatangilah ayahnya, dan memerintahkan agar tidak ada seorang prajurit pun, yang melakukan perlawanan. Sampai di hadapan ayahnya, Prabu Sri Mohopunggung datang menghaturkan sembahnya. Perasaan sesal mendera Prabu Dewo Eso, melihat kenyataan yang terjadi di hadapannya. Perang berhenti, dan kenyataan pahit di hadapan Prabu Dewo Eso, membuatnya Mukswo kembali menjadi dewa. Melihat rajanya sirna, tentara Gilingoyo bubar larut, menarik diri dari Purwocarito. Namun, kejadian ini membuat Prabu Irombo marah besar. Ia pun maju ke peperangan yang telah sepi, dan kini ia berhadapan dengan Prabu Sri Mohopunggung, dengan sikap yang tidak berbeda, ketika berhadapan dengan ayahnya. Tetapi, sikap Sri Mohopunggung, tidak membuat hati Prabu Irombo lunak. Ia mengamuk dan membinasakan siapapun, yang mendatanginya. Melihat amukan Prabu Irombo, Prabu Sri Mohopunggung mata aji kemayan, menempuh sang Prabu Irombo. Kemayan sakti mengenai Prabu Irombo, menjadikannya bermuka gajah dengan belalai panjang, serta gadingnya yang keemasan. Ialah sejatinya, Sang Hyang Ganesho. Perang benar-benar berakhir, dengan takluknya Gilingoyo, menjadi bagian dari negara Purwocarito. Demikianlah, maka Sri Mohopunggung kini, bahkan menguasai seluruh tanah Jawa. Ia kini bertambah namanya dengan gelar, Sang Mohorojo Kanwo. Sedangkan kakaknya, Prabu Agino dan Prabu Rugisto, diangkat menjadi penguasa para tapa, yang dikuasakan di negeri Gilingoyo.
Tetapi, tidak lama mereka berdua berkuasa di Gilingoyo. Keduanya kemudian pergi ke Tanah Sumedang, memulai membangun padepokannya masing-masing. Prabu Aginon Dedepok di Ngandong Dadapan, dengan gelar Begawan Ando. Sedangkan Prabu Rugisto, bermukim di Gading Wukir, dengan nama Begawan Rado. Prabu Kanwo dalam kedamaian negara, mencipta aksara dengan bantuan Brahmono Srito. Ia memulai menuliskan para masastra, dan menciptakan tembang kawi, dan diajarkan kepada seluruh rakyat Purwocarito. Prabu Kanwo juga dianugerahi dewa, sebuah gamelan Surendro, yang kemudian ditambahkan dengan sejenis grantang dan sunding. Alat musik itulah yang dahulu dibuat oleh Sang Hyang Endro, atas perintah dari Sang Pramesti Guru. Itulah gamelan Lokononto. Nama Surendro itu sendiri adalah terbawa dari pemberian Hyang Suropati, yang terdiri dari ricikan 5 macam. Yang satu gending kolosongko, dan lainnya adalah pamatuk. Kelimanya terlanjur disebut sebagai gamelan Slendro, yang sejatinya adalah disebut Surendro. Dalam kekuasaan Prabu Kanwo itulah, Batoro Narodo datang, diutus oleh Hyang Jagatnoto. Ia diutus untuk menata ajaran, sebab saat itu, semua rakyat Jawa dalam menjalankan ajarannya, saling campur aduk dalam penyembahan. Demikian Batoro Narodo berkata. Hi Prabu Kanwo, titah dari Hyang Pramesti Guru. Sesungguhnya, Hyang Jagatnoto menyabdakan, oleh karena rakyat tanah Jawa, dalam menjalankan ajaran saling tumpang tindih dalam cara manembah, dan tata cara manembahnya, ulun datang di sini, ditugaskan untuk menata. Seperti yang disebut dalam sastra suci, saatnya nanti, selamatlah orang yang menjalankan kewajiban ajaran suci, yang akan ulun ajarkan. Petunjuknya ada 12 macam. Pertama adalah pangulu, kedua, tetenger, ketiga adalah penyembahan, keempat adalah cara menjalankan, kelima, topo, yang keenam adalah riyoyo, ketujuh adalah larangan, kedelapan, kewenangan, kesembilan adalah pantangan, kesepuluh adalah penulakan, yang ke-11 adalah penglayonan, sedangkan genapnya, yang ke-12 adalah pemuliaan. Perintahkanlah kepada rakyatmu, akan ulun jelaskan berikutnya, tentang apa yang ulun sebut tadi.